Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Mahyuda. Saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Logistik dan Bisnis Indonesia. Dan di video yang Bapak Ibu tonton saat ini, saya akan menjelaskan pengetahuan mengenai sistem logistik dan supply chain management, di mana salah satu materinya itu membahas terkait strategi pengadaan dan pengendalian stok. Dengan topik utamanya dalam video ini adalah seleksi vendor. Tentunya sebelum saya masuk lebih dalam, saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, Magister Teknik, Chartered Member of the Institute of Logistics and Transport, selaku dosen Sistem Logistik dan Supply Chain Management yang saat ini memberikan saya pengetahuan tentang materi yang akan saya bahas di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silakan klik like dan komen ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seleksi vendor. Jadi seleksi vendor itu adalah proses di mana suatu organisasi itu memilih dan menetapkan vendor yang akan menyuplai barang atau jasanya kepada organisasi tersebut. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, pencarian vendor yang potensial, evaluasi dan seleksi, sampai ke penandatanganan kontrak atau kerjasama. Kriteria seleksi ini bisa meliputi kualitas produk atau layanannya, harganya, kapasitasnya, kapabilitasnya, terus stabilitas keuangan vendornya, kepatuhan terhadap aturan organisasi tersebut, dan lain-lain. Seleksi vendor yang baik itu bertujuan mengurangi risiko seperti misalnya keterlambatan, kualitas yang buruk, gangguan dalam supply chain, dan mendukung tujuan strategis dari pengadaan organisasi tersebut. Dan di mana pada video ini saya akan menjelaskan fungsi dari salah satu metode dalam memilih vendor dalam bentuk suatu study case ya. Jadi nanti kita akan membuat ada study case yang akan saya jelaskan terkait metode ini ya. Gimana metode yang saya gunakan di sini adalah menggunakan metode weighted point evaluation method. Di mana metode ini akan memberikan suatu value dari masing-masing kriteria dan subkriteria yang sudah ditentukan dalam menilai vendor. Sehingga penilaian ini bisa mendapatkan hasil yang lebih detail dan mendalam, mengurangi subjektivitas dan fokus pada faktor yang relevan bagi organisasi tersebut. Oke, kita masuk ke studi case di sini ya. Jadi studi case yang akan saya bahas di sini adalah kita contohkan organisasi ini adalah PT Warna ya. Jadi PT Warna ini adalah manufaktur cat di Surabaya yang dimana saat ini Departemen Procurement-nya sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Jadi si PT Warna di sini dia open tender untuk kebutuhan proses supply chain-nya dan di mana yang terdaftarnya ada vendor A, vendor B, dan si vendor C. Di mana di sini nanti kita menentukan kriteria dan subkriteria. Di mana di sini dari study case ini sudah ditentukan kriteria dan subkriterianya. Di mana kriteria pertama ada di produk, di mana subkriterianya ada kualitasnya, keseragaman, harga, garansi, dan packingnya. Untuk di kriteria kedua ada di background perusahaan seperti financial strength-nya, location, manajemen, labor relation, dan capacity. Untuk kriteria ketiga ada layanan atau service, di mana di situ subkriterianya ada di delivery on time, reject amount, handling, complaint, technical support, dan emergency support. Untuk yang di keempat kriteria ada sales personal, di mana subkriteria ada knowledge, sales calls, dan sales service. Di mana di setiap kriteria dan subkriteria ini memiliki bobot yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan perusahaan. Di mana sini adalah PT Warna ya sebagai perusahaannya. Jadi dia nanti akan menentukan, kita akan menentukan sebagai PT Warna, expertnya si PT Warna ini untuk menentukan nih dari segi produk kita kasih bobot berapa, perusahaan kita kasih bobot berapa, layanan berapa, dan sales personal berapa. Dan itu nanti akan di subkriteriakan, diberikan bobot juga ke subkriterianya. Dan gimana saat ini perusahaan ini kita contohkan memiliki tiga expert ya yang siap untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria tadi serta bobot yang ditetapkan oleh perusahaan. Scoringnya itu nanti akan ada 5 skor ya. Jadi yang pertama itu satu bad, dua itu poor, tiga itu fair,
4 itu good dan 5 itu excellent. Jadi ketika dia semakin kecil angkanya, maka semakin jelek angkanya. Dan semakin tinggi angkanya, maka semakin bagus nilainya. Pertanyaan di sini adalah bagaimana menyeleksi the best vendor dengan metode weighted point evaluation method dan kita bisa menentukan nih siapa yang menjadi the best vendornya. Jadi nanti PT Warna ini tiga expertnya dia akan menentukan siapa the best vendor. Diasumsikan kita akan cari angka dari bobot kriteria dan subkriteria dan expert scoringnya. Nanti akan saya jelaskan detailnya melalui Excel ya. Nah, kita pertama harus menentukan dulu tiga expertnya di sini. Nah, di sini saya contohkan tiga expert ini sebagai kepala procurement, manager quality assurance, dan supervisor produksi. Ketiga expert di atas itu, yang seperti atas saya ini, itu nantinya akan menentukan bobot dari masing-masing kriteria dan subkriteria sebagai tolak ukur penilaian vendor yang sudah mendaftar. Nah, di sini saya sudah bikin contoh angkanya ya, pembagian bobot. Jadi untuk produk ini saya beri bobot kriterianya lebih tinggi 40%, perusahaan 20%, layanan servis di 25%, dan di sales personal di 15% ya. Jadi nanti produk 40% akan dipecah lagi menjadi subkriteria. Kualitinya itu 25% dari bobot 40%-nya si produk. Uniformity-nya 15% dari 40%-nya produk tadi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nanti bobot dari si subkriteria itu sudah ada angkanya ya, di mana 25% dikali 40% itu ada di 10%. Ya, dan seterusnya. Nah, dari data ini nanti kita akan melakukan penilaian berdasarkan dari tiga expert tadi. Ya, nah ini saya akan tampilkan tampilan Excel untuk perhitungannya tadi ya. Jadi dari tabel tadi itu kita masukkan ke dalam Excel ini. Nah, nah nanti di Excel ini kita sudah masukkan nih bahwa di produk itu 40, quality-nya 25%, uniformity-nya 15%, price-nya 20 dan selain-lainnya. Nah, di sini di tabel yang pertama kita melihat di sini adalah vendor A yang dinilai oleh kepala procurement yang warna biru, manajer quality assurance yang warna hijau, dan supervisor produksi yang warna oranye. Nah, ketiga expert ini akan melakukan penilaian. Contohnya di sini quality. Dari segi quality, vendor A itu mendapatkan nilai 5 dari kepala procurement dan mendapatkan nilai 4 dari manajer quality assurance dan mendapatkan nilai 3 dari supervisor produksi. Sehingga dari tiga angka ini nanti akan kita ambil rata-rata nilai yang diterima oleh vendor A dari ketiga expert tadi. Rata-ratanya adalah di sini. Jadi rata-rata di sini didapatkan dari hasil rata-rata penilaian dari masing-masing expert ya. Selanjutnya dari rata-rata ini kita akan menentukan berapa sebenarnya bobot dari rata-rata tersebut. Ketika di sini 4, maka 4 ini dikalikan dengan subkriteria 25% dikalikan dengan kriteria si produk 40%. Maka hasilnya 0,4 ya. 0,4 ini nantinya juga ditambahkan dengan bobot dari uniformity, price, garansi, dan packing. Maka kita dapat nih bobot yang kriteria produknya si vendor A di 1,39. Nah, di sini contohnya vendor A ini dia dapat nilai untuk background perusahaannya 0,65. Dari layanan servisnya 0,83. Dari sales personalnya dia dapat nilai 0,55. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya di 3,41. Ini untuk vendor A. Nah, di tabel selanjutnya ini adalah penilaian untuk di vendor B. Kita lakukan hal yang sama, jadi kepala procurement, manajer quality assurance, dan supervisor produksi itu akan melakukan penilaian kepada vendor B. Sehingga pada saat sudah dilakukan penilaian ini secara sistematis kita dapat mendapatkan bobot dari vendor B ini 2,71. Dan selanjutnya juga di vendor C ini kita melihat bahwa setelah dilakukan penilaian oleh tiga expert, hasilnya final weight-nya itu 4,09. Nah, di sini kita kembali lagi ke PowerPoint.
Hasil dari perhitungan Excel tadi, kita dapat tentukan bahwa vendor A dan vendor B dan vendor C ini angka tertingginya adalah di vendor C, yaitu sebesar 4,09. Vendor A-nya 3,41 dan di vendor B-nya di 2,71. Nah, di sini saya buat summary result ya. Jadi PT Warna akhirnya mengumumkan nih pemenang tendernya yang ditentukan adalah vendor C. Kenapa vendor C? Kita bisa lihat dari grafik yang saya sudah buat di sini. Jadi si vendor A ini kita lihat bahwa dari segi produk dibandingkan dengan vendor B dan vendor C yang lebih tinggi signifikan itu adalah di vendor C yaitu di 1,93. Sedangkan dari segi perusahaan, background perusahaan, vendor C dan vendor A itu memiliki skor yang sama di angka 0,65. Sedangkan vendor B dia masih di bawah ya, 0,57. Dari segi layanan atau servis, vendor C jadi unggulan 0,98. Dan dari sales personal, ternyata vendor A memiliki keunggulan, namun keunggulannya juga tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan vendor C. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa vendor C itu memiliki dua keunggulan, yaitu di produk dan di layanan atau di servis, dan memiliki skor yang sama-sama tinggi di segi background perusahaan dengan vendor A. Sedangkan untuk sales personalnya memang kalah dengan vendor A, tapi vendor C ini unggul dari dua segi aspek dan sangat sangat unggul dari segi produk. Di mana di sini saya memang membentuk study case-nya ini contohnya PT Warna ini fokus terhadap produk bobotnya 40% sehingga faktor dari produk tersebut sangat mempengaruhi vendor itu terpilih. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya dapat simpulkan ada dua kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama, dengan menggunakan metode weighted point evaluation method ini, suatu perusahaan itu dapat menilai dan membandingkan alternatif vendor secara sistematis berdasarkan bobot untuk tiap kriteria dan subkriteria sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Jadi, nilainya ini value yang sudah muncul di atas saya ini memang dia sesuai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh PT Warna. Dan yang kedua, pendekatan ini membantu mengurangi subjektivitas dan fokus menjadi objektivitas ya. Memastikan keputusan seleksi vendor itu didasarkan pada faktor-faktor yang sangat relevan bagi perusahaan tersebut. Seperti tadi, kualitas produknya, harga barangnya, lalu ada layanan yang diberikan, kapabilitas, dan lain-lain. Di mana bobotnya ini mencerminkan prioritas perusahaan ini, kebutuhan perusahaan si PT Warna ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, penjelasan dari saya terkait fungsi atau penggunaan seleksi vendor ya menggunakan metode weighted point evaluation. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa dapat membantu atau memberikan informasi tambahan kepada Bapak Ibu yang menonton video ini. Terima kasih atas atensinya sudah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.